Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pendidikan pesangon yang dirahmati Allah? Semoga sahabat semuanya selalu mendapatkan perlindungan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat, terhindar dari wabah Covid-19 ini. Nah, sahabat pendidikan pesangon yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi di channel Pendidikan Pesangon bersama saya Gunandi Widi Nur Cahyo. Kali ini kita akan sinau bareng, belajar bersama kembali dari sebuah kisah. Kali ini kita akan belajar dari kisah zaman Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus shalawat wassalam. Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat 6, sahabat pendidikan pesangon, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Nah, sahabat pendidikan pesangon, apa yang kita bahas pada episode ini berkaitan dengan ayat 6 surat Al-Qasas ini, terutama pada kalimat di mana Allah menyatakan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Nah, apa yang ditakutkan oleh Fir'aun, Haman, dan bala tentaranya ini, sahabat? Diriwayatkan bahwa ayat ini berlatar belakang ketika Fir'aun suatu kali bermimpi, sahabat. Fir'aun bermimpi bahwa di dalam mimpi itu dia melihat ada bola api muncul dari Baitul Maqdis. Meluncur ke langit, kemudian jatuh di Mesir dan membakar seluruh Mesir. Istana Fir'aun terbakar, seluruh rumah-rumah orang Mesir terbakar, kecuali rumah-rumah Bani Israel. Jadi di Mesir itu tinggal juga kaum Bani Israel yang waktu itu diperbudak sama Fir'aun. Nah, dalam mimpi itu Fir'aun melihat bola api tadi membakar seluruh Mesir, termasuk istana Fir'aun, rumah-rumah orang Mesir, tetapi yang rumah-rumah Bani Israel tidak terbakar. Nah, sehingga dengan mimpi ini Fir'aun penasaran dan gelisah. Kenapa kok rumah-rumah Bani Israel kok tidak terbakar, sedang istananya dan rumah-rumah rakyatnya terbakar semua? Nah, karena gelisah dan penasaran, maka kemudian Fir'aun meminta saran dari penasihatnya. Ya. Nah, penasihat Fir'aun ini adalah seorang tukang sihir. Nah, oleh tukang sihir Fir'aun dijelaskan, ditafsirkan isi mimpi tadi bahwa akan ada seorang anak laki-laki Bani Israel yang kelak akan menjatuhkan kekuasaan Fir'aun. Ya, jadi ditafsirkan adalah anak laki-laki Bani Israel. Kenapa? Karena bola api tadi muncul dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah kampung halaman dari orang-orang Bani Israel. Nah, orang-orang Bani Israel yang tinggal di Mesir tersebut adalah eksodus, ya, mengungsi dari tanah airnya karena waktu itu Baitul Maqdis diserang oleh bangsa Romawi dan dijajah, dikuasai oleh bangsa Romawi. Nah, mereka eksodus keluar dari Baitul Maqdis dan akhirnya mereka masuk ke wilayah Mesir dan akhirnya mereka diperbudak oleh Fir'aun di Mesir itu, tidak boleh keluar dari Mesir. Siapa yang keluar dari Mesir bisa dibunuh. Nah, mendengar tafsir dari tukang sihir tadi, Fir'aun semakin panik, takut dia kehilangan kekuasaannya oleh kaum Bani Israel, maka kemudian dia membuat satu perintah
Bagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran, bahwa kemudian Fir'aun menyuruh untuk membunuh dan menyembelih bayi-bayi dari anak Bani Israel. Nah, apa kaitannya dengan ayat tadi, sahabat? Ayat tadi menyatakan bahwa kami perlihatkan, yaitu Allah perlihatkan. Jadi Allah berjanji bahwa akan kami perlihatkan kepada Fir'aun, Haman dan bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan. Nah, jadi yang ditakutkan oleh Fir'aun, Haman dan bala tentaranya sebenarnya adalah mimpi Fir'aun tadi. Sejak Fir'aun bermimpi, kemudian dia membuat satu perintah, menjatuhkan perintah untuk membunuh dan menyembelih laki-laki Bani Israel. Nah, sejak itu maka kemudian setiap bayi laki-laki yang terlahir dari orang tua Bani Israel disembelih sama tentaranya Fir'aun. Nah, ketika itu juga pada saat yang bersamaan lahir bayi Nabi Musa alaihissalam, yang atas kehendak Allah bayi Nabi Musa diselamatkan. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah apa yang dikhawatirkan Fir'aun tadi, sahabat, bahwa kelak kemudian hari ketika Fir'aun sedang mengejar-ngejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel yang akan diselamatkan, sebagaimana yang kita tahu, kemudian Nabi Musa dan kaum Bani Israel sampai di tepi Laut Merah, yang kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkat, kemudian datang keajaiban, yaitu terbelahnya Laut Merah. Setelah Nabi Musa dan kaumnya menyeberang Laut Merah, kemudian dikejar oleh tentara Fir'aun, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, maka ketika Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengah-tengah laut itu, tiba-tiba belahan laut tadi menutup kembali sehingga menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, pertanyaannya, sahabat, apa yang membuat Fir'aun dan bala tentaranya ini kemudian diazab oleh Allah, ditenggelamkan di Laut Merah? Nah, berdasarkan ayat tadi, ternyata tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya itu bukan karena dosanya Fir'aun, bukan juga karena kaum Bani Israel yang telah diperbudak, juga bukan karena Nabi Musanya. Lalu kenapa Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah? Itu karena berdasarkan ayat tadi, kami akan perlihatkan kepada Fir'aun, Haman dan bala tentaranya apa yang mereka takutkan. Jadi yang menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah tidak lain dan tidak bukan adalah ketakutan Fir'aun sendiri, prasangka buruk Fir'aun sendiri. Jadi yang dimaksud dengan kami akan perlihatkan kepada Fir'aun itu adalah Allah akan datangkan prasangka buruk Fir'aun itu. Karena sejak Fir'aun bermimpi, Fir'aun berprasangka buruk terhadap kaum Bani Israel. Arti mimpi itu, tafsir mimpi itu kan tukang sihir yang memberitahu, dan itu belum tentu benar. Tapi Fir'aun meyakininya. Nah, sejak itu Fir'aun berprasangka buruk. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam hadis qudsi, sahabat Pendikar Bocah Ngon, yang artinya, aku menurut prasangka hambaku terhadapku. Apabila prasangkanya baik, maka kebaikan itu akan datang padanya, dan apabila prasangkanya buruk, maka keburukan itu akan datang padanya juga. Nah, Allah berjanji dalam hadis qudsi ini, apabila hambanya berprasangka baik, maka Allah akan datangkan prasangka baik itu. Sebaliknya, jika hamba itu berprasangka buruk, maka Allah akan datangkan prasangka buruk. Dan itulah janji Allah terhadap Fir'aun dan bala tentaranya. Bahkan ketika Fir'aun mendapatkan kesempatan untuk mengubah prasangkanya, itu pun Fir'aun tidak mengubah prasangka dan dia tetap berprasangka baik, tetap berprasangka buruk. Sebagaimana yang Allah kisahkan di ayat sebentar, sahabat, di ayat berikutnya. Nah, di ayat 9, sahabat, ketika bayi Nabi Musa yang dihanyutkan oleh ibunya atas ilham dari Allah kemudian ditemu oleh istri Fir'aun,
yaitu yang bernama Asyah. Nah, oleh Asyah kemudian dipungut bayi Nabi Musa tersebut dan diangkat sebagai anak. Dan ketika itu Asyah berkata kepada Fir'aun, pada suaminya, yang dikisahkan oleh Allah di surat Al-Qasas ayat 9, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari. Nah, di ayat ini Allah mengisahkan bagaimana Asyah membujuk Fir'aun, suaminya, supaya tidak membunuh bayi laki-laki ini, karena Fir'aun tak paham bahwa bayi Nabi Musa ini adalah anak laki-laki Bani Israel. Sehingga Asyah mencegahnya, janganlah kamu membunuhnya. Dan Asyah mengatakan, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Nah, dalam satu riwayat sahabat dikisahkan bahwa Rasulullah pernah bersabda berkaitan dengan ayat ini, bahwa ketika Asyah mengatakan dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu, Fir'aun menjawab, iya bagimu, tidak bagiku. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi, kalaulah saja Fir'aun menjawab iya. Nah, Rasulullah menjelaskan berkaitan dengan ayat ini bahwa ketika Asyah mengatakan dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu, Fir'aun menjawab, iya bagimu, tidak bagiku. Kemudian lebih jauh Rasulullah menjelaskan lagi, kalaulah Fir'aun menjawab iya saja, maka Nabi Musa tidak akan menjadi musibah bagi Fir'aun. Artinya Fir'aun tidak akan ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Ketika Asyah mengatakan kepada Fir'aun bahwa dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu, kalaulah Fir'aun menjawab, oh iya, maka kata Rasulullah, Nabi Musa tidak akan menjadi musibah bagi Fir'aun. Kenapa? Karena kalau Fir'aun menjawab iya, berarti Fir'aun sudah tidak berprasangka buruk. Nah, kalau Fir'aun sudah mengubah prasangkanya menjadi prasangka baik, maka Allah akan datangkan juga prasangka baik tersebut. Dan tentu saja kemudian Allah menghendaki untuk tidak menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Tetapi ternyata sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, Fir'aun menjawab, iya bagimu, tidak bagiku. Berarti ketika menjawab itu Fir'aun masih berprasangka buruk. Fir'aun mendapatkan peluang atau mendapatkan kesempatan untuk mengubah prasangka buruknya, tapi itu tidak dilakukan. Sebaliknya Fir'aun tetap berprasangka buruk. Maka hukum Allah masih berlaku, sunnatullah masih berlaku. Jika berprasangka buruk, maka aku akan datangkan prasangka buruk itu. Dan itulah yang terjadi, sahabat. Maka yang menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah memang itu adalah kuasa Allah, tetapi prosesnya, ya, karena segala sesuatu kan ada sebab musababnya, ada hukum sebab akibatnya. Ya, Allah menghukum manusia pun juga ada hukum sebab akibatnya. Nah, Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya itu karena sebab tadi, yaitu karena prasangka buruk Fir'aun. Kalaulah Fir'aun tidak berprasangka buruk, maka Allah tidak akan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentara. Jadi pelajaran buat kita, sahabat, dari kisah ini adalah bahwa kisah tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah ini merupakan pelajaran berharga bagi kita, bahwa itulah bahayanya berprasangka buruk. Maka Allah memberikan pelajaran kepada kita melalui Fir'aun, bahwa kita jangan berprasangka buruk terhadap siapapun. Dan Allah juga sudah tegaskan di dalam hadis qudsi, aku menurut prasangka hambaku terhadapku. Jika prasangkanya buruk, keburukan akan datang padanya, dan jika prasangka baik, kebaikan akan datang padanya. Nah, maka sahabat, dari kisah ini maka kita bisa belajar bahayanya prasangka baik, dan sekaligus kita juga belajar untuk membiasakan diri untuk selalu berprasangka baik. Jangan sampai kita terbiasa berprasangka buruk sehingga
tanpa kita sadari bahwa keburukan yang terjadi, yang kita alami itu tidak lain karena kesalahan pikiran kita sendiri, kesalahan dari perasaan kita sendiri. Demikian sahabat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi panduan pedoman bagi kita untuk kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, untuk selalu kita menjauhi prasangka buruk dan untuk lebih melatih diri selalu berprasangka baik. Mohon maaf sahabat apabila ada kesalahan dan banyak kesalahan, dan insyaallah kita akan jumpa lagi di kesempatan yang akan datang dengan kisah yang berbeda, dengan topik yang berbeda, tapi tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Ngon. Terima kasih sahabat telah mengikuti dengan setia channel Bocah Ngon. Mohon doanya supaya channel ini terus bisa memberikan manfaat dan terus berkembang, tersebar luas, sehingga lebih banyak yang dapat memanfaatkan dan mendapatkan ilmu. Berjumpa sahabat di kesempatan yang lain. Saya akhiri episode ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu. Ulangi, salah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa sebelum apa ya? Ulangi. Nah, kalaulah Fir'aun menjawab iya ketika Aisyah mengatakan dia adalah penyejuk mata hatiku dan mata bagiku dan ulangi. Kalaulah Fir'aun tidak berprasangka buruk, maka Allah tidak akan menenggelamkan